Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Tentu saja kita pasti dalam keadaan yang sehat-sehat saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bawakan renungan dengan judul Ketekunan yang Menghasilkan. Sebelumnya mari kita bersama bersatu dalam doa. Sungguh besar kemuliaan-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala berkat, kasih, dan karunia yang Kau berikan pada kami. Bila saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sedikit dari apa yang menjadi firman-Mu, kiranya apa yang menjadi firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita pasti pernah menyontekkan, entah itu sekali atau dua kali. Nah, saya juga punya pengalaman nih tentang mencontek. Jadi ini pengalaman saya waktu kelas 1 SMP. Dulu saya itu ketika tes UTS atau UAS semester pertama, saya benar-benar nggak pernah belajar. Dan saya mengandalkan teman saya yang benar-benar pinter, baik, terus dia juga rajin. Nah, kebetulan saya dengan si teman saya ini satu ruangan waktu tes. Nah, saya dan komplotan saya itu maksa dia untuk bantu saya dan teman-teman saya dalam mengerjakan tes nanti. Kita juga sudah buat tanda untuk misal A, B, C, D, dan lain-lain. Nah, waktu tes berlangsung ini, saya dan teman-teman saya melancarkan tes dengan lancar tapi dengan mencontek. Nah, karena saya juga takut disesatkan, waktu itu saya juga menulis contekan di kertas lalu saya gulungkan ke dalam bolpen. Tapi itu jangan dicontoh ya teman-teman. Nah, dari kisah saya ini bisa kita ketahui bahwa tentu kalau kita menyontek pasti mendapatkan nilai yang bagus. Nah, jadi ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita tidak boleh menghalalkan segala cara. Nah, dalam renungan kali ini saya akan bawakan dari Nats Yakobus 1 ayat 4 yang berbunyi, "Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun." Sekarang di dunia ini banyak menawarkan hal-hal yang praktis, cepat, mudah, sehingga ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, ketika kita ingin mencapai sesuatu, kita cenderung untuk berpikir, wah ada jalan pintasnya enggak nih? Tapi kita ketahui, walaupun jalan pintas itu memang relatif cepat dan praktis, tapi tidak semua jalan pintas itu baik adanya bukan. Kadang dengan jalan pintas itu membuat kita tidak bisa menjadi berkembang. Misalnya saja seperti kisah saya tadi, saya ingin mendapatkan nilai yang terbaik, tapi saya malas dan saya tidak belajar, tapi saya malah mengandalkan orang lain dan itu membuat saya tidak pernah maju untuk belajar terus atau berpikir sendiri. Dari Yakobus 1 ayat 4 tadi, kita diajarkan untuk tekun, untuk meraih keberhasilan atau meraih apa yang ingin kita capai, tentu dibutuhkan yang namanya proses, dan proses itu nggak instan. Dalam proses itu diperlukan yang namanya ketekunan. Ketekunan itu adalah ketika kita tetap bertahan, kita tetap teguh, kita tidak menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba dan tidak goyah dalam keadaan sampai kita menemukan jalan keluarnya dan menyelesaikan tantangan. Ketekunan itu tentu perlu yang namanya iman dan daya tahan. Dalam Roma 5 ayat 3-4 berbunyi, "Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan." Nah, dari ayat Roma 5 ayat 3-4 tadi dikatakan bahwa ketekunan akan menimbulkan tahan uji dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi di sini daya tahan kita akan terlatih ketika kita akan menghadapi ujian atau cobaan. Dengan begitu, karena kita menjalani segala sesuatu dengan tekun, maka kita juga akan kuat dan terus berpengharapan. Walaupun proses itu memang berlangsung lama, butuh perjuangan, tapi dengan ketekunan yang kita jalani, maka kita akan memperoleh hasil usaha yang terbaik, yang sempurna. Karena orang yang tekun itu tuh akan tetap bertahan dalam keadaan apapun, bukan? Ketika ia mengalami gagal, jatuh bangun, pasti tetap bertahan. Karena Tuhan sendiri juga tidak suka orang yang berbuat curang. Dalam Amsal 11 ayat 20 dikatakan bahwa orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Jadi kita tahu bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu dengan jujur, dengan sabar, maka apa yang kita kerjakan pasti Tuhan akan berkenan dan Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Nanti ketika kita sudah mendapatkan
apa yang kita inginkan, hasil usaha kita itu nanti dengan jujur, dengan sabar, dan dengan tekun, maka sama saja dengan kita juga mengasihi Tuhan. Karena mengasihi Allah itu dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi, bukan? Nah, jadi mari kita terus tekun dalam melakukan segala sesuatu, mencapai apa yang kita inginkan dengan hasil jerih payah kita sendiri, dan tidak berlaku curang. Meski kita akan menghadapi banyak tantangan, kita akan mengalami yang namanya gagal, tapi dengan ketekunan dan kesabaran kita akan terus bertahan. Karena kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita juga akan mendapatkan hasil yang sempurna, dan hasil yang kita capaikan itu juga untuk mengasihi Tuhan. Sekian dan terima kasih dari renungan saya. Untuk menutup renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Sungguh besar kemuliaan-Mu Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur atas segala berkat dan kasih karunia yang Kau berikan pada kami. Ya Bapa, terima kasih atas renungan yang telah Engkau berikan. Kiranya dengan renungan ini kami bisa menjadi orang yang tekun, orang yang jujur dalam menghadapi segala sesuatu, dalam mencapai apa yang kami inginkan dan tidak berlaku curang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.